Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue ngomongin anime lagi yang gue di musim spring 2024 adalah Sasakoi ya. Jadi ada kabar ya kan yang mengatakan bahwa kalau Sasakoi ini bakal ditunda episode 9-nya. Jadi episode 8 tetap tayang, tapi setelah itu nanti mereka bakal ditunda 2 minggu lah gitu kan, 2 mingguan gitu kan, dengan situasi atau alasan mereka emang keteteran gitu kan produksinya. Jadi makanya di sini ya kita cuma bisa bersabar aja gitu kan, dan berharap agar mereka bisa lebih improve gitu kan di sisa episode nanti. Dan ya saran terbaru Shiho gitu kan muncul eh, di hadapan, lebih tepatnya orang lama lah gitu kan, orang lama yang pernah mengisi SS Girl gitu kan, tapi di sini dia keluar dengan alasan cekcok gitu kan, dan karena dianggap dia tidak kompeten, kata Aki gitu kan, dia merasa tersinggung gitu kan, dan membuktikan ke SS Girl kalau gue masih pantas gitu kan. Jadi kesannya tuh dia ingin membuktikan ke Aki tapi juga ingin pamer ke Iori gitu loh. Jadi makanya di sini gue agak agak bingung juga soal ini karakter Shiho, tapi menarik men, ini cerita jadi bener-bener jadi panas, jadi terangkat gitu kan ya karena Shiho gitu kan. Jadi makanya kita apa yang akan terjadi ya kan di episode kali ini. Kita perlu lagi langsung ke episode baru dari Sasakoi. Let's go. Oke, sebelum nunggu belum lagi langsung ke episode baru dari Sasakoi atau Sasayaku Yo no Koi wo Otu Utao, sorry, no Utao. Let's go. Oke, gue tetap masih nggak percaya kalau CEO ini CEO-nya bukan Ayana gitu kan. Gua, suara suara Nino banget sumpah. Iya kan? Bukan, bukan, bukan Nino ini. Hmm. Bukan suara Nino, bukan suara Kei. Bukan. Beda. Lupa gua nama nama ini ya, nama CEO-nya. Oke. Tuh, tapi dia ngerasa. Mhm. Band level enggak? Buset. 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 Ini harus ada karakter begini gitu kan. Walaupun emang jujur sih ngeselin gitu kan. Emang harus ada. Kayaknya santai aja sih. Kayak Yori kayak santai aja lah gitu. Mhm. Oke. Mhm. Emang ini sih emang nggak mudah ngadapin situasi kayak tadi gitu kan. Ya tuh si Sio makin makin menggebu-gebu gitu kan untuk membuktikan kalau Aki itu salah gitu kan. Tapi yang kena juga Yori gitu kan. Tapi makanya lucu aja gitu. Ngeliat karakter ini gitu. Yang
空気に放つなのあろう君の声のハーモニア世界のなあろうtadi tangganya itu emang pelangi ya. Emang untuk minggu anime ini Yuri bener. Gitu loh ya. Pastilah. Harusnya sih ah, harusnya sih lolos juga. Hmm. Oke. Okay. Oh iya, 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 iya. Hmm. 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 Iya. Sebenarnya tuh dia dia cabut tapi nyesel juga sebenarnya. Gak bakal mau kasih tahu kayaknya. Atau oke. Okay. Oke. Oke. Mm-mm. Begitu. Tapi hadiahnya apa gitu kan. Ngelus-ngelus doang. Ya, iya, pasangan baru. Iya. Bahkan aku ingin lagi.
Buset, udah pegang-pegang ya. Let's go. Tapi emang tapi emang ya ini gambar Yori itu emang agak sulit ya. Ya kan. Selalu begini nih, selalu goyang-goyang. Hmm, ya kan. Tampak samping, tampak depan, kadang emang agak begitu. Tapi so far ini maksud gue tuh masih masih tergolong aman gitu loh. Nggak sampai yang parah banget sebelum-sebelumnya gitu. Tapi emang sulit, sulit, nggak mudah dengan waktu yang singkat. Nah, kita ini pacar kan? Oh iya, oh iya. Tapi. Coba, jangan dong, jangan dong. Maksudnya terlalu cepat gitu. Jangan dong, ntar dulu kalem. Oke, transaksi legend is back. Baju baru. Mm-mm. Ya. Dia sering mampir ke rumah kami. Kami sering bilang mereka sahabat. Iya. Mm-mm. Bisa kalau kalau Kino yang jadi tengah-tengah ya. Jadi mediasinya, ya kan? Kadang tuh lucu loh kalau mereka berdialog tuh.
Oh ternyata jadi part time. Iya. Eh, hmm. Mm-mm. Kenapa mereka bikin transisi begitu? Kurang pas aja menurut gua. Harusnya dibikin kecil lagi. Untuk itu, oke. Bisa menyusahkan tuh seperti ini. Menyusahkan. Oke. Hmm, dulu main violin ya. Main biola dulu. Mhm. Kemang dari kecil emang lucu sih Mas Jiwan. Kayak ini SD deh, iya, SD nih kayaknya. Oh tuh dia, buset, yang sang ke atas anjir. Oke. Oh ternyata teman satu sekolah. Oh yes. Ternyata teman satu sekolah. Tahu-tahu, tahu-tahu plot twistnya, wow, meninggal. Nggak mungkin juga sih. Soalnya ini karakter nggak ada ini kan, baru diliatin nih ya kan. Gue takutnya dia tuh red flag. Takutnya ya kan.
gitar. Hmm, jadi sesuatu yang dipaksa ya. Padahal oke, okay. Sumpah. Ini kayak ini men. Gue nostalgia si Gatsu anjir. Nostalgia gue. Hmm. Iya, nostalgia gue. Buset. Hmm. Ya what? Hmm. Anjir, ekspresinya anjir penuh kemarahan gitu. Tapi ya karakter begini nih bener-bener emang harus ada gitu. Kalau nggak kagak kagak seru men. Putus gak tuh? Emang enak. Emang enak. Putus nggak tuh? Ngoyo apa kalau bahasa Jawanya tuh ngoyo banget tuh. Violin Beach. Hmm. Dan akhirnya kepikiran gitu kan, kenapa nggak coba main gitar gitu. Hmm. Langsung berubah anjir. Musiknya langsung ganti men. Terederet, terederet. Yes. Emangnya bilang ini gue suka gitu kan. Oh, ending baru men. Oke. Let's go ending baru men. Lagunya ini, lagunya Sio nih. Oke. Anjrit. Hmm. Nggak jujur, gue suka lagu lagu ini gue suka banget gue. Liriknya tuh dalam banget anjir. Heeh. Wow. Best, 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 best banget. Heeh. Edisi spesial Prelude. Ya, ini nunjukin kalau ya minggu depan udah ditunda gitu kan animenya. Jadi ya ternyata emang udah masuk akal ya kenapa si Hoti begini gitu kan. Karena ambisi dia yang kuat gitu kan dari kecil. Bahkan emang
ketika dia pada saat kecil kan dia kan emang main biola gitu kan, dan memang di situ justru ketika temannya tadi emang dia gak bukan ibarat kata tuh dia tuh disuruh main biola tuh karena orang tuanya. Jadi sebenarnya yang dia pengen tuh sebenarnya main gitar listrik, tapi karena di sini ternyata bakatnya dia itu emang condong ke biola, jadi ternyata ketika tadi si si Ho ini ngerasa bahwa dia malah kalah dengan orang yang bukan bakat orang yang dia kalah dengan orang yang ternyata tertarik sama gitar listrik, dan ternyata emang dia condongnya ke biola, jadi ya udah, jadi dia mau berlatih kayak gimana aja nggak bisa dipaksa gitu kan, nggak bisa menjadi pemain biola yang hebat. Jadi makanya kan ketika ada second chance ya dia memilih menjadi pemain band kayak gitu, atau bisa dibilang ya mengikuti hasrat dia gitu kan, mengikuti bisa dibilang ya kemauan si temannya tadi gitu kan, bermain gitar listrik yang mungkin emang menjadi bakatnya dia atau bakatnya si Siho gitu kan, dan ternyata terbukti kan sampai sekarang Siho jadi pemain gitar yang hebat gitu. Gue suka sih bener karakter kayak gini, maksudnya gini, apa ya, jadi kayak ambisinya benar-benar kuat, ngeyel, memang ngeselin, tapi harus butuh karakter begini gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada karakter begini tuh rasanya tuh kayak hambar banget nih anime gitu. Jadi kayak bener-bener gue harus akui. Terlepas dari romansnya, memang anime ini gue bener-bener ngingetin banget dengan apa yang terjadi pada si Nina gitu kan di GBC gitu kan. Jadi dia kan juga punya problematik yang cukup kuat gitu kan. Cuman kalau ini emang si Ho ini emang murni karena emang nggak mau kalah gitu. Jadi emang bener-bener dia tuh tipikal orang yang fighter banget gitu. Jadi makanya di sini gue suka banget dengan karakter kayak si Ho. Jadi bener-bener nunjukin dia itu emang apa ya, bener-bener mengubah 180 derajat cerita ini, jadi bener-bener lebih membara lah gitu. Ya gue nggak lebay sih, emang faktanya begitu. Itu, dan cuman ya itu sih emang kembali lagi bagaimana mereka mengadaptasinya emang agak ya emang nggak bisa dipaksain sih, semua itu emang nggak bisa dipaksain kalau mengikuti kata waktu. Jadi ibarat kata di tengah-tengah jalan mereka berproduksi ini kan emang ya mereka punya masalah sendiri gitu kan. Ada yang sampai dengar kabar kalau sutradara ganti, staffnya ditinggalin dan sebagainya, otomatis kan mereka kan minta pihak studio lain untuk membantu pengerjaan anime ini. Tapi ternyata itu tidak cukup karena waktunya juga sangat mepet gitu kan. Jadi minimal kalau nanti mereka ini balik lagi atau back to the track gitu kan, untuk kembali lagi di 2 minggu ke depan, setidaknya mereka bisa menyelesaikan 3 episode sisanya gitu dengan baik. Jadi makanya di sini kan mereka tuh perlu evaluasi, men. Jadi gue yakin banget sebenarnya 12 episode itu mereka sudah kerjain. Tapi mungkin karena mereka masih ragu, takutnya ada yang salah, takutnya ada yang kurang, takutnya ada yang aneh. Jadi makanya mereka mengevaluasi gitu kan, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang terlihat di episode 9, episode 10, episode 11, episode 12 gitu. Gue yakin banget pasti mereka tuh sebenarnya udah ngejain. Cuman mengevaluasi gitu kan, kira-kira ada yang perlu di-cut gak nih? Ada yang perlu diganti gak nih? Ada yang perlu diubah gak nih? Kayak gitu. Jadi makanya di sini penting untuk mereka bener-bener memerhatikan lebih detail gitu kan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama di beberapa episode sebelumnya gitu. Itu. Jadi kalau gue lihat problemnya sih emang lebih ke desain karakter sih. Maksud gue kalau masalah transisi sih itu emang ini ya, emang nggak bisa dipungkiri ya. Emang karena waktu mepet, jadi emang ya gue nggak bisa bicara banyak gitu kan. Mereka pasti bakal ngasih yang terbaik lah. Bukan ngasih yang benar-benar maksimal, ngasih yang terbaik aja. Pokoknya kalau udah begini udah gue anggap nanti yang penting selesai, orang-orang nggak ngeh gitu kan, dan yang penting pekerjaan itu selesai lah, seperti itu. Tapi yang emang jadi masalah ini emang desain karakternya sih yang emang selalu goyang. Kadang Himari, kadang si Yori ya kan, kadang kena Aki, sempat kena Aki juga ya kan. Tapi yang paling terasa tuh emang di Yori tuh parah, men. Di karakter Yori tuh
sering banget berubah. Bahkan lu lihat aja kan ada beberapa momen gitu kan yang sudah viral di mana-mana gitu kan, yang mukanya peyang lah, terus mukanya nggak jelas gimana gitu kan. Jadi itu sih, jadi kayak nggak tahu ya, mungkin karakter Yori itu emang terlalu sulit kali untuk dibuat kan. Jadi makanya rambut dia emang agak ngembang, tapi di sisi lain dia kepala dia jadi besar gitu kan. Jadi makanya di sini agak susah gitu kan untuk membuat karakter yang bagus seperti Yori gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau masalah karakter lain sih oke aja, cuma Yori ini emang agak kelihatan susah banget untuk dibuat gitu kan. Seperti itu. Nah kalau misalkan kayak detail-detail kecil kayak kemarin mic-nya hilang, atau mungkin apa ya, band performnya yang begitu banget gitu kan, ya itu sih gua nggak komen ya. Jadi emang waktu emang sangat sangat mempengaruhi kinerja sih, jadi gua nggak komen. Tapi kalau kalau masalah karakter sih ya gue emang harus akui emang harus perlu diganti, harus benar-benar harus diperhatikan gitu kan, agar agar ya hal-hal seperti ini nih yang kelihatan banget itu harus dihilangin. Kalau hal-hal yang nggak ngaruh, yang nggak begitu kelihatan, yang nggak orang sadar, itu gue rasa nggak apa-apa kalau misalkan dikerjakan begitu aja. Tapi kalau misalkan orang yang sadar banget, ya ini yang bahaya kayak gitu. Jadi yaudah kita lihat bagaimana nanti Sasakoi bakal mengerjakan anime ini. Ya butuh 2 minggu lagi untuk kita kembali lagi di episode 9. Semoga bisa lebih baik dibanding episode sebelumnya. Semoga tidak ada kasus lagi seperti Oji-san ya kan, yang dimana mereka sempat tunda seminggu 2 minggu, hingga akhirnya mereka tunda 6 bulan gara-gara sutradaranya kabur. Sumpah itu twist banget sih. Jadi ya semoga jangan sampai bertunda-tunda lah gitu kan. Itu yang ditakutin sih. Dan jangan lupa like, suka, kalau nggak suka tinggal di saja, dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar lu tuh dari gua. Dan sekali lagi dirasa lebih bisa kita dan baik.